Rasulullah SAW itu mengatakan manusia itu kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah itu akan memberikan pemanis kepada manusia yang telah dicintai oleh Allah. Yang apabila ketika akan meninggal dunia, kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ini misalkan orangnya, ini garis kematiannya. Kalau dia itu akan mendekati garis kematiannya, maka Allah sibukkan dia untuk melakukan ketaatan. Lalu ketika dia sudah sibuk melakukan ketaatan, maka dia menginjak garis ajalnya. Pada saat itu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi melakukan ketaatan. Pada ketaatan itulah dia diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang baik dan meninggalkan kesan yang indah bagi orang yang ditinggalkan. Bagaimana dapat dicintai oleh Allah? Salah satunya melaksanakan yang wajib, meramaikan sunnah pada kehidupan mereka. Maka kita juga menjumpai ada orang yang dimatikan dalam kondisi mereka melakukan ketaatan, ada yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang bersujud, ada yang sedang melaksanakan perjalanan umrah. Maka itu merupakan bagian dari perjalanan-perjalanan orang ketika diwafatkan dalam kondisi yang terbaik. Dan begitulah cara Allah. Allah itu kalau sudah cinta, Allah kalau sudah ridho kepada manusia, tanda ridhonya Allah kepada manusia itu bukan diberikan harta atau tidak diberikan harta. Tapi kalau Allah sudah senang kepada manusia, Allah sudah ridho kepada manusia, dan imannya sudah dibenarkan oleh Allah, maka sesungguhnya Allah yang mengatur bagaimana kematiannya itu kematian yang baik, kematian yang meninggalkan kesan indah bagi orang-orang yang ditinggalkan. Dan itu mudah bagi Allah untuk mengatur kematian bagi orang-orang yang telah Allah cintai dan Allah ridhoi. Bahwasanya manusia itu ketika dimatikan tentunya akan dibedakan sesuai dengan tingkat perbuatan dan tingkat amal yang dia kerjakan pada kehidupan. Orang-orang yang meninggal, orang-orang yang mereka selalu melakukan ketaatan dan melakukan kebaikan, melakukan taubat, maka sesungguhnya mereka akan dimatikan dengan cara-cara yang terbaik yang diatur oleh Allah dan dieksekusi oleh para malaikat dengan cara yang terbaik. Ini bukan berarti orang yang meninggal dunia tidak merasakan sakaratul maut. Betul, tetap merasakan sakaratul maut, merasakan sakitnya sakaratul maut dan beratnya sakaratul maut. Tetapi akhir dari sakaratul maut itu ketika dicabut, maka sesungguhnya dia akan berada pada kondisi yang tenang, dia akan berada pada kondisi yang baik. Makanya kita melihat tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada mereka yang berbuat baik pada hidupnya, dimatikan dalam kondisi husnul khotimah, tenang ketika meninggal dunia. Ya, karena dia akan bertemu dengan Rabb yang dia cintai sepanjang hidupnya. Ada yang dimatikan oleh para malaikat dalam kondisi malaikat itu membenci mereka. Malaikat itu menyiksa mereka pada proses kematian orang-orang ini. Ketika para malaikat itu mencabut nyawanya orang kafir, dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Ya, jadi ada orang yang mereka itu merasakan sakaratul maut. Setelah sakaratul maut dilewati dengan beratnya, pasti lagi mendapatkan tambahan siksa dari malaikat. Ketika keluar, tepat baru keluar, maka dipukul wajahnya, dipukul punggungnya. Jadi kepala dipukul dari depan, yang menjadikan dia tersontak ke belakang. Punggungnya dipukul dari belakang, yang menjadikan badannya secara otomatis ke depan. Patah semua tulang-tulang itu. Bahwasanya malaikat itu begitu benci sama mereka yang terus mengkufuri ayat-ayat Allah, mendolimi ayat-ayat Allah, menghina dan mengejek ayat-ayat Allah. Maka sesungguhnya hal-hal semacam ini menjadi salah satu sebab bagaimana kematian itu yang semacam ini merupakan kematian yang dibenci oleh Allah, hatta sampai para malaikat pun akan begitu murka kepada orang-orang semacam itu. Terutama orang-orang kafir yang mereka mendedikasikan hidupnya, mendedikasikan potensinya untuk memerangi kaum muslimin, membenci kaum muslimin, membuli kaum muslimin. Dan para malaikat mengetahui sepak terjang kehidupan mereka ketika mereka hidup di dunia, dan mereka akan mematikan orang-orang semacam itu dalam kondisi mereka memukuli ruhnya dalam kondisi kesakitan. Allah kemudian menceritakan, jadi ketika malaikat-malaikat itu mengambil ruhnya mereka, ketika mereka mati di barisan kaum musyrikun, disebabkan mereka tidak mau hijrah dan akhirnya terkena kewajiban perang dari orang-orang musyrikun, dan akhirnya mereka mati membela kesyirikan walaupun mereka menyembunyikan dan merahasiakan iman mereka. Ketika mati, maka ketika mereka itu mati dalam kondisi malaikat itu bertanya, kamu ini kenapa mendolimi diri kamu sendiri? Kenapa kalian bisa mati di barisan kaum musyrikun? Malaikat yang kemudian ngomong, kenapa kalian mendolimi diri kalian sendiri?
Lalu kemudian ruh-ruhnya berkata, kami ini orang lemah, kami ketika di Mekah kami terpaksa, kami dipaksa untuk keluar untuk dimobilisasi perang melawan Rasulullah. Jadi kami tidak bisa menolak karena tidak ada pilihan bagi kami. Dijawab lagi oleh para malaikat. Bukannya bunyi Allah itu luas yang kamu bisa hijrah. Bumi Allah itu kan luas yang kalian itu bisa hijrah. Maka disitulah kita mendapati bahwasanya malaikat pun ikut meridhoi apa yang Allah ridhoi, dan malaikat pun ikut membenci apa yang Allah benci, memurkai apa yang Allah murkai. Kalau kita melihat ada orang kafir, orang yang non-muslim, kemudian ternyata matinya dalam kondisi kelihatannya tenang, kelihatannya baik, maka jawabannya simpel. Mungkin orang kafir itu memang memiliki kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dan dia torehkan selama hidupnya. Nah, kebaikan itu dibalas oleh Allah. Cuma balasan bagi orang kafir, kalau dia tidak beriman sama Allah, balasan bagi orang kafir itu hanya bertahan di dunia. Makanya Allah berikan balasannya, puncak dari pembalasan itu adalah dimatikan dia dalam kondisi yang baik. Tapi nanti setelah meninggal dunia, dia harus mempertanggungjawabkan semua kesyirikan dan kekufuran yang dia lakukan pada hidup. Nah, jadi kalau kita melihat kematiannya fulanah ini, orang ini kok kematiannya baik, padahal dia tidak beriman. Jangan sampai salah mengambil kesimpulan, karena hal ini pernah membuat seseorang itu menjadi murtad. Saya pernah mendengar seseorang itu murtad kalau ditanya, kenapa keluar dari Islam? Ternyata saya melihat orang-orang non-muslim banyak ke orang yang mereka itu matinya dalam kondisi yang baik. Jadi kalau pengen meninggal yang baik itu tidak harus jadi muslim. Inilah kalau mengambil kesimpulan tanpa didasari dengan ilmu. Ternyata Rasulullah SAW sudah menyampaikan, kalau kita melihat ada orang kafir, non-muslim yang tidak beriman kepada Allah, ketika matinya itu baik, berarti orang itu memiliki kebaikan. Entah dia baik sama ibunya, entah dia baik sama bapaknya, entah dia baik sama temannya, dia pernah membantu untuk membayarkan hutang seorang muslim, atau yang lainnya, interaksinya baik, dia tidak pernah berniat untuk mendolimi kaum muslimin. Semua kebaikan itu dibalas oleh Allah. Semua kebaikan itu dibalas oleh Allah. Cuma kebaikan yang Allah berikan itu pembalasannya hanya di dunia saja. Puncaknya ketika kematiannya agak diringankan oleh Allah. Tapi setelah kematian itu, maka dia akan menghadapi tanggung jawab berat dari kekufuran yang dia lakukan pada hidupnya ketika tidak beriman kepada